Perkenalkan, nama saya Felicia Dumini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi biaya. Pada umumnya, fungsi biaya akan berupa fungsi kuadrat parabola dengan apakah ke atas atau ke bawah dan fungsi kubik. Jadi fungsi biaya terdiri dari yang pertama, biaya tetap sama dengan FC sama dengan K, di mana K adalah konstanta. Yang kedua, biaya variabel, di mana VC sama dengan FQ sama dengan VQ. Tiga, biaya total sama dengan C sama dengan GQ sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah VQ. Terus biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q. Berikut biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata sama dengan AC sama dengan C per Q sama dengan AFC ditambah AVC. Terakhirlah biaya marginal MC sama dengan delta C per delta Q. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Yang ke A, biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Jadi, andaikan C sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ tambah C, maka VC sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ, dan FC sama dengan C. Maka AC atau AC sama dengan rata-rata total cost sama dengan C per Q sama dengan AQ kurang B ditambah C per Q. Yang kedua, AVC atau AVC sama dengan biaya variabel rata-rata, yaitu VC per Q sama dengan AQ kurang B. Yang ketiga, AFC atau biaya tetap rata-rata, FC per Q sama dengan C per Q. Nah, yang berikut kita akan lihat grafiknya. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, jadi sudah ada grafik di mana ada poin A dan poin B. Nah, di poin A ini, jadi C minimum dan FC minimum terjadi pada Q yang sama, tetapi C minimum tidak sama dengan VC minimum. Hanya jika FC kongruen dengan C sama dengan 0. Maka C minimum sama dengan VC minimum. Bisa kita lihat di poin A. Nah, jadi kalau untuk kurva biaya total cost dan VC pada poin A, dia akan selalu sebangun baik setelah dirata-ratakan. Nah, jadi setelah dirata-ratakan itu ada pada poin B. Nah, pada poin B penjelasannya AC sama dengan AFC pada posisi Q, di mana AVC sama dengan 0. Bisa kita lihat pada poin B. Nah, yang ke B adalah biaya total merupakan fungsi kubik. Jadi, andaikan C sama dengan AQ pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat ditambah CQ tambah D, maka VC atau variable cost sama dengan AQ pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat ditambah CQ, dan FC sama dengan D. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ tambah C ditambah D per Q. Kedua, AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ ditambah C. Yang ketiga, AFC sama dengan FC per Q sama dengan D per Q. Nah, sekarang kita akan memperhatikan grafiknya, di mana jadi cos atau C itu dia masih sebangun dengan VC dan FC ya sejajar dengan Q. Nah, begitupun pada poin B, di mana itu setelah dirata-ratakan. Nah, ini AC setelah dirata-ratakan, nah ini AVC setelah dirata-ratakan, dan AFC setelah dirata-ratakan. Nah, kita perhatikan pada poin B, di mana AC minimum dan AVC minimum terjadi pada Q yang sama. Perbedaan di antara keduanya sebesar AVC. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan fungsi biaya. Dan saya menjelaskan di bagian dari contoh soal. Contoh soal, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Untuk pertanyaan nomor 1,
pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Pertanyaan kedua, hitung biaya total minimum. Dan pertanyaan ketiga, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu keempat, berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 1 unit? Dari jawaban, untuk nomor 1, menggunakan rumus ekstrim parabola C minimum pada menggunakan rumus Q kurang minus B per 2A sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6 unit. Jadi jawaban nomor 1 yaitu pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum, yaitu pada tingkat 6 unit. Untuk pertanyaan nomor 2, C minimum dengan menggunakan rumus ordinat titik ekstrim parabola. Itu rumusnya C sama dengan minus B dikuadratkan kurang 4AC bagi 4A sama dengan minus kali 24 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 102 dibagi 4 kali 2 sama dengan 240 bagi 8 sama dengan 30. Jadi nilai biaya total minimum yaitu 30. Untuk pertanyaan jadi biaya total C minimum berada pada saat Q sama dengan 6 unit dengan nilai C sama dengan 30. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya tadi, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Sehingga untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya biaya tetap atau VC sama dengan 102. Biaya variabel yaitu FC sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q sama dengan 2 kali 6 kuadrat kurang 24 kali 6 sama dengan minus 72. Sudah diketahui tadi nilai C sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Jadi 6 ini nilai Q-nya tadi 6. Jadi masukkan nilai Q-nya sudah tadi sehingga hasilnya tadi minus 72. Jadi biaya tetap rata-rata atau AVC sama dengan VC per Q sama dengan 102 bagi 6 sama dengan 17. Biaya rata-rata atau AC dengan nilai C-nya sama dengan 30. Jadi AC sama dengan C per Q sama dengan 30 per 6. Dan nilai Q-nya tadi 6. Jadi nilai C per Q tadi 30 per 6 sama dengan 5. Sehingga biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan VC per Q sama dengan minus 72 bagi 6 sama dengan minus 12. Untuk pertanyaan nomor 3, jadi jawabannya yaitu 12.
Sehingga untuk pertanyaan nomor 4, jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 kali 7 kuadrat kurang 24 kali 7 tambah 102. Kita masukkan nilai Q-nya tadi yaitu 7, sehingga C sama dengan 32. Dengan MC sama dengan delta C bagi delta Q sama dengan 32 kurang 30 per 7 kurang 6 sama dengan hasilnya yaitu 2. Jadi untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Oke, baik, terima kasih. Itulah hasil dari materi yang telah kami cari dari fungsi biaya. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Desideria Almisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan atau penghasilan dilambangkan dengan R, adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari penjualan produk, yaitu harga jual per unit atau dilambang dengan P dikalikan dengan kuantitas penjualan atau dilambangkan dengan Q. Dalam hal ini, variabel harga atau dilambangkan dengan P tadi merupakan variabel yang mempunyai nilai tetap, sedangkan variabel barang atau dilambangkan dengan Q tadi adalah variabel yang berubah-ubah besarannya. Jumlah penerimaan penjualan adalah fungsi dari jumlah barang, sehingga yang pertama, semakin besar penjualan barang yang terjual, maka akan semakin besar pula penerimaannya. Yang kedua, fungsi bertolak dari titik pangkal, karena pada penjualan 0, maka penerimaannya juga 0. Selanjutnya, notasi matematis fungsi penerimaan atau penghasilan penjualan barang adalah E sama dengan PQ. Nah, yang tegak lurus tadi itu R. Selanjutnya, notasi matematis fungsi penerimaan atau fungsi penghasilan penjualan barang adalah, untuk mencari fungsi penerimaannya, R sama dengan PQ. Yang tegak lurusnya R atau penerimaan penghasilan. Nah, yang grafik mendaftarnya Q atau kuantitas penjumlahan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Gurgunus Tastan. Saya kelas 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Pertama, contohnya, misalkan suatu produk dijual dengan harga Rp 5.000 per unit barang. Bagaimana fungsi penerimaannya? Gambarlah fungsi penerimaan tersebut pada grafik. Jadi, jawabannya, penyelesaiannya seperti ini. Jadi, R sama dengan P kali Q. R sama dengan 5.000 Q. Jadi, teman-teman, untuk kurvanya seperti gambar di samping. Kurvanya, yang pertama, garis yang mendatar, itu Q, sedangkan garis yang ke atas kalau dalam matematika itu disebut sumbu Y, itu di R, sedangkan garis potongnya itu disebut sama dengan R sama dengan 5.000 Q. Lanjut, fungsi penerimaan total atau bentuk kuadrat. Penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual, atau rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q, di mana TR penerimaan total, Q sama dengan jumlah produk yang dijual, P sama dengan harga produk per unit. Jika fungsi permintaan linear dan menurun dari kiri atas ke kanan, bahwa berarti harga P tidak tetap, maka penerimaan total atau TR akan berbentuk fungsi kuadrat.
Jadi, bila fungsi permintaan dinyatakan oleh P sama dengan B kurang A kali Q, maka akan diperoleh persamaan penerimaan total. TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan B kurang A kali Q kali Q. TR sama dengan B kali Q kurang A Q per 2. Fungsi penerimaan total bila digambarkan dalam bidang koordinat akan berbentuk kurva parabola yang terbuka ke bawah dan memotong sumbu Q di 2 titik, yaitu Q sama dengan 0 dan X. Karena puncak yang maksimum yaitu titik puncak sama dengan min B per 2A dan min D, min D per 4A. Contohnya, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 kurang 2Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarlah kurva dan penerimaan total dalam satu diagram. Jadi penyelesaiannya, TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 20 kurang 2Q kali Q. TR sama dengan 20Q kurang 2Q pangkat 2. TR sama dengan maksimum sama dengan minus 20 per 2 kali minus 2, minus 20 pangkat 2 per 4 kali minus 2 sama dengan minus 20 per minus 4, minus 400 per minus 8 sama dengan 5,50. Jika TR sama dengan 0, maka 20Q kurang 2Q pangkat 2 sama dengan 0. Jadi 2Q kali 10 dalam kurung 10 kurang Q sama dengan 0. Q1 yang sama dengan 0 dan Q2 nya sama dengan 0. Di sini ada gambar kurvanya. Kurva penerimaan total ini ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Baik teman-teman, ini gambar kurvanya. Kurvanya berbentuk seperti pada gambar. Garis yang mendatar disebut sumbu Q, dan garis yang ke atas itu yang lurus itu yang disebut dalam matematika itu disebut garis sumbu Y. Di sini garisnya P, TR. Bentuk sumbunya atau kurvanya seperti pada gambar. Baik, itu saja penjelasan ini.